Today we present you a personal letter. This personal letter is from Sira to Monique. They are best friends from childhood. We are from group 1, class 7B. There are 4 members in our group. Abia, student number 1, Karin, student number 5, Aya, student number 20, and Aga, student number 25. Hai Monik, apa kabarmu? Aku berharap kamu baik-baik saja. Kali ini aku ingin cerita pengalamanku mengikuti kejuaraan nasional Olimpiade Sains bulan yang lalu, dan aku berhasil menjadi juara. Awalnya aku tidak yakin bisa jadi juara, tapi karena dukungan keluarga dan sekolah, aku berani maju dalam lomba tersebut. Aku berusaha dan berdoa untuk mencapainya. Ada beberapa hal yang ingin aku bagi denganmu Monik, yang mungkin ini bisa menjadi inspirasimu. Keluargaku sangat berperan dalam membentuk kepribadianku karena ayah ibuku selalu mendidik kami dengan cara yang tegas, sehingga aku terbiasa disiplin sejak kecil, mulai dari disiplin waktu hingga disiplin belajar. Di sekolah pun, bapak ibu guru juga mengajar dengan baik. Aku sangat antusias memperhatikan materi pelajaran. Apabila masih kesulitan, aku selalu bertanya sampai paham. Di sekolahku juga punya tata tertib yang harus dipatuhi oleh warga sekolah, dan apabila melanggarnya pasti dikenai sanksi. Misalnya, datang terlambat, membuang sampah sembarangan, berkelahi dengan teman, dan lain-lain. Aku selalu menjaga sikapku dengan mematuhi seluruh tata tertib di sekolah. Selain itu, di lingkungan tempat tinggalku ada jam belajar, sehingga pada jam tersebut di lingkungan sekitarku hening, sehingga membantuku dalam fokus belajar. Ada beberapa aturan di lingkunganku yang harus dipatuhi untuk mengembangkan karakter, misalnya disiplin belajar. Disiplin diri membuat aku bisa mengendalikan diri sehingga aku belajar dengan ikhlas tanpa paksaan. Disiplin dalam belajarku mempunyai alasan yang dalam dan memuat spiritualitas, emosi, dan kognitif untuk memacuku belajar. Makanya itu Monik, aku bisa belajar tanpa paksaan karena aku menikmatinya, sehingga aku berhasil menjadi juara dalam Olimpiade Sains. Oh ya Monik, apakah kamu ingat saat kita masih kecil yang suka lari ke sana kemari? Nah, sekarang kita sudah 12 tahun, dan pastinya kamu juga bertambah tinggi dong. Saat kita sama-sama TKP, kita pernah diukur tinggi badan dan berat badan, bukan? Nah, seingatku, dulu berat badan dan tinggi badanku 12 kg dan tinggiku 110 cm. Dan saat itu, aku ingat tinggi badanmu lebih tinggi dariku, sekitar 115 cm, dan berat badanmu 13 kg. Berat badan kita dulu beda 1 kg ya. Dan saat SD, kita sering ada pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, saat kelas 4, berat badanku 23 kg dan tinggiku kira-kira 120 cm. Aku tambah gemuk dan tinggi ya. Dan saat itu, kamu itu berat badannya kira-kira 26 kg ya. Badanmu juga lebih tinggi dari aku, yaitu sekitar 125 cm. Dan sekarang sudah SMP, dan kita berbeda sekolah. Di rumah, kadang aku disuruh mama untuk mengukur berat badan dan tinggi badan. Nah, saat ini berat badanku 39 kg dan tinggiku 148 cm. Dan aku semakin tinggi dan semakin berat. Dan saat ini aku sudah timbul jerawat di pipi dan sebagian juga di dahi. Dulu waktu SD belum ada yang namanya jerawat dan sekarang ada. Mungkin aku ya yang jarang merawat diri. Sekarang tinggi badan dan berat badanmu berapa nih? Semakin tinggi dan semakin berat dong pastinya.
Dan bagaimana penampilanmu? Apakah rambutmu tambah panjang atau makin pendek? Monik, sekarang aku berbeda denganku saat SD. Rambutku panjang dan ada sedikit jerawat di mukaku. Aku mulai memperhatikan penampilan dengan cara belajar mencintai kekurangan dan menjadi diriku sendiri. Aku juga merawat rambutku biar lurus dan bersih, agar terlihat bersih. Kalau masalah jerawat, aku sering cuci muka. Kalau kamu, bagaimana kamu merawat rambut dan kebersihan tubuhmu? Monik, jika kamu berpiknik, kamu suka pergi kemana? Kalau aku suka mengunjungi candi-candi, terutama candi peninggalan agama Buddha dan Hindu seperti Candi Borobudur yang terdapat di daerah Magelang, Jawa Tengah. Monik, apakah kamu tahu jika Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia sekaligus monumen Buddha terbesar di dunia? Candi Borobudur memiliki bentuk struktur seperti pundan berundak yang semakin ke atas semakin mengecil dengan tempat sebuah tangga yang terdapat pada setiap arah mata angin. Candi Borobudur memiliki panjang 121,66 meter dengan lebar 121,38 meter dan tinggi 35,40 meter. Menurut filsafat Buddha, struktur tingkatan Candi Borobudur merupakan tiruan dalam semesta akan roda hidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yakni Kamadato, bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. Rupadato, bagian tengah candi yang melambangkan alam antara menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetap masih terikat oleh dunia nyata. Arupadato, bagian atas candi yang melambangkan alam atas menggambarkan unsur tak berwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Monik, saat aku mengunjungi Candi Borobudur, aku merasa senang sekali karena aku bisa belajar apa itu Candi Borobudur dan bisa melihat bentuk dari Candi Borobudur tersebut. Aku berharap kamu juga bisa melihat apa itu Candi Borobudur. Kamu pasti akan senang melihat Candi Borobudur dan isi dari candi tersebut. Kalau dalam seni budaya, tarian yang kusuka adalah tari Saman, Monik. Tari Saman merupakan sebuah tarian asal suku Gayo, Aceh yang mulai dikembangkan pada abad ke-14 oleh seorang ulama besar bernama Syekh Saman. Tarian ini awalnya hanyalah sebuah permainan rakyat bernama Pokane. Kebudayaan Islam juga berubah beberapa gerakan pada tari Saman mulai dari tepukan dan perubahan tempat duduk. Tari Saman dilakukan secara berkelompok dan ditarikan dalam gerakan yang harmonis. Gerakan penari Saman sangatlah kompak, serempak, serta penuh makna, sehingga tari Saman sangat terkenal hingga ke mancanegara. Monik, sampai di sini dulu ya ceritaku. Aku berharap kamu segera membalas suratku. Aku tidak sabar menunggu cerita darimu. Salam hangat, Syira. Cekap semanten serat sira kangge Monik. Nyuwun pangapunten menawi taksih wonten tembung kaliyan ukara ingkang keliru. Matur nuwun sampun laos lan mirsani serat punika. Mugi-mugi crita punika saged migunani kanggo generasi enem Indonesia, saged dados generasi ingkang migunani bangsa lan negara. Mugi-mugi crita punika saged migunani kanggo generasi enem Indonesia, saged dados generasi ingkang migunani bangsa lan negara.